Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan ke atas utusannya yang terpilih, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita dapat mengambil manfaat dari agama ini dan tetap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yaitu belajar atau tholabil ilmi. Pada kesempatan kali ini kita akan buat taklim lagi tentang keutamaan bulan Ramadan, karena sebentar lagi bulan yang penuh rahmat ini akan kita jumpai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin telah banyak memberitahu kita tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadan dan mendorong kita untuk memperoleh segala keutamaan tersebut. Bulan Ramadan yang penuh berkah merupakan karunia Allah yang sangat besar bagi umat Islam. Semua itu akan kita dapatkan apabila kita mau menghargainya. Jika tidak, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila umatku mengetahui apa-apa yang ada dalam Ramadan, niscaya mereka akan menginginkan agar seluruh bulan dalam setahun menjadi bulan Ramadan. Dari hadis ini, setiap orang yang memahami maka dia akan berkeinginan untuk berpuasa selama setahun penuh. Namun hal ini betapa sulit dilakukan. Tetapi jika dibandingkan dengan pahala Ramadan yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kesulitan itu tidak ada artinya. Dalam sebuah hadis disebutkan, berpuasa di bulan Ramadan dan 3 hari setiap bulan dapat menghilangkan pikiran-pikiran jahat dan kotoran hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku telah dikaruniai 5 hal yang istimewa yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harum kasturi. Yang kedua, ikan-ikan di lautan memohonkan ampunan bagi mereka hingga mereka berbuka puasa. Yang ketiga, Allah menghiasi surganya setiap hari, kemudian berfirman, sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh akan diangkat segala kesusahan dari mereka, dan mereka akan datang kepadamu. Yang keempat, setan-setan yang jahat akan dibelenggu supaya tidak dapat bebas menggoda mereka, sebagaimana yang biasa mereka lakukan di luar bulan Ramadan. Yang kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan, mereka yang berpuasa akan diampuni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah malam itu malam Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan. Tetapi selayaknya seorang pekerja itu diberikan upahnya apabila telah menyelesaikan pekerjaannya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW dalam hadis ini telah menyebutkan 5 keistimewaan yang merupakan anugerah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat ini yang tidak diberikan kepada orang yang berpuasa dari umat terdahulu. Alangkah beruntungnya seandainya kita menghargai nikmat yang besar ini dan berusaha untuk mendapatkan pemberian yang istimewa tadi. Keistimewaan yang pertama yaitu diterangkan kepada kita bahwa bau mulut orang yang berpuasa yang terjadi dalam keadaan lapar adalah lebih disukai Allah daripada wangi kasturi. Penafsiran yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala atas bau mulut orang yang berpuasa di akhirat kelak dengan wewangian yang lebih berharga
dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Penafsiran yang kedua, pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka akan keluar dari mulut orang yang berpuasa wangi-wangian yang lebih harum daripada minyak kasturi, yang merupakan tanda-tanda puasanya. Dan penafsiran yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai Allah daripada harum kasturi. Hal ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah kepada hambanya yang berpuasa. Seseorang yang mempunyai hubungan cinta dengan orang lain, betapapun tidak enak baunya yang keluar dari mulut orang itu, namun menurutnya adalah lebih baik daripada ribuan wangi-wangian. Maksudnya adalah menunjukkan kesempurnaan taqarrub atau kedekatan orang itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam hal ini berada dalam posisi yang dicintai. Puasa adalah salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Dia berfirman, setiap ganjaran amal akan diberikan kepadanya melalui malaikat, namun untuk pahala puasa aku sendiri yang akan memberikannya, karena puasa adalah khusus bagiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, niscaya yang Maha Rahman akan mencintai mereka. Di dalam sebuah hadis disebutkan apabila Allah mencintai seorang hambanya, maka Dia akan berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai orang itu, maka hendaklah engkau mencintai juga. Maka Jibril pun mencintainya dan mengumumkan kepada penghuni langit, orang itu dicintai Allah, kalian pun hendaknya mencintainya. Maka semua penghuni langit pun mencintainya, dan kecintaan terhadap orang itu diterima atau tersebar ke seluruh bumi. Ini adalah suatu kaidah yang umum. Biasanya seseorang akan dicintai oleh orang-orang yang dekat dengannya, tapi di sini cinta itu begitu tersebar, bukan hanya di sekitarnya, bahkan hewan-hewan di hutan dan ikan-ikan di laut pun mencintainya, dan mereka berdoa untuknya, seakan-akan kecintaan orang tersebut menembus batas daratan dan lautan. Ini adalah keistimewaan yang pertama yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Sedangkan keistimewaan yang kedua yaitu ikan-ikan di laut akan beristighfar, memohon ampunan untuk orang yang berpuasa. Maksud hadis ini menjelaskan betapa banyaknya makhluk hidup yang berdoa untuknya, sehingga mereka akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keistimewaan yang ketiga adalah dihiasinya surga yang diperuntukkan bagi orang yang berpuasa. Banyak sekali riwayat yang menerangkan tentang hal ini. Dalam sebagian riwayat diterangkan, sejak permulaan tahun, surga telah dihias untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Dan ini adalah suatu kaidah bahwa semakin penting kedatangan seseorang, maka semakin banyak persiapan akan dilaksanakan. Seperti pernikahan misalnya, beberapa bulan sebelumnya telah dipersiapkan. Keistimewaan yang keempat adalah setan-setan dibelenggu sehingga perbuatan maksiat akan berkurang. Keistimewaan yang kelima adalah pengampunan yang dihadiahkan bagi seluruh orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan Ramadan. Para sahabat mengira bahwa karunia besar itu hanya diperuntukkan bagi malam Lailatul Qadar saja. Tetapi Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka bahwa keutamaan Lailatul Qadar adalah sesuatu yang terpisah, sedangkan
keutamaan yang diberikan pada akhir Ramadan ini adalah sebagai karunia bagi orang yang berpuasa dengan baik hingga akhir Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.